Sulit belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Udah baca berkali-kali tapi nggak paham? Nyantai belajar tapi tetap dapat nilai A, emang bisa? Bisa dong, belajar hukum bareng solusinya. Yuk semuanya jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Selamat belajar and enjoy this video. Halo, welcome back to PHB Channel. Sekarang kita akan belajar terkait struktur pasar dan pendekatan hukum persaingan usaha. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait pengantar hukum persaingan usaha. Nah, mau tahu kayak gimana sih struktur pasar dan pendekatan hukum persaingan usaha? Yuk simak baik-baik ya. Oke, jadi struktur pasar itu terdiri dari 4 ya pada umumnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, tenang aja, di sini kami bakal jelasin atau breakdown satu persatu. Dimulai dari pasar persaingan sempurna. Dalam pasar ini menjual produk-produk yang homogen. Nah, maksud dari produk yang homogen yaitu suatu pasar yang menjual barang yang diproduksi oleh satu perusahaan dan bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Karena kualitasnya cenderung serupa. Contohnya, pasar yang menjual sembako atau pasar yang menjual buah-buahan. Ciri-ciri yang selanjutnya dalam pasar persaingan sempurna yaitu tidak adanya hambatan dalam masuk pasar atau no barrier to entry. Di sini setiap produsen bisa dengan bebas keluar masuk pasar karena tidak memiliki keterikatan dengan aturan yang khusus dalam pasar persaingan sempurna. Dan selanjutnya dalam pasar persaingan sempurna itu tentu adanya informasi yang sama. Maksudnya adalah di sini terdapat sekali banyak penjual dan pembeli sehingga satu bagian dari penjual atau pembeli tidak bisa mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Maka harga barang cenderung stabil. Dengan demikian, kecurangan bisa diminimalisir dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu adalah pasar monopoli. Nah, dalam pasar monopoli di sini terdapat pelaku usaha yang melakukan monopoli perdagangan sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di sini pasar monopoli sudah sempat kami singgung di video sebelumnya. Di sini para penjual berusaha untuk menguasai pasar sehingga adanya hambatan dalam masuk pasar atau barrier to entry. Sehingga terdapat beberapa kerugian dalam pasar monopoli. Yang pertama, barang dieksploitasi oleh si monopoli. Yang kedua, volume produksi ditentukan oleh monopolis. Dan monopolis juga memperoleh keuntungan yang di atas norma. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli di sini para produsen juga menjual produk yang sama atau homogen. Tentunya produk yang dijual lebih kompleks yang membutuhkan modal, teknologi, serta peralatan yang besar. Selanjutnya, dalam pasar oligopoli di sini terdapat satu produsen paling besar atau paling menguasai sehingga bisa menguasai kebijakan harga barang tersebut di pasar. Karena adanya produsen yang paling menguasai, sehingga muncullah hambatan dalam masuk pasar. Maka dari itu, para produsen atau para penjual yang tergabung dalam pasar oligopoli penting melakukan promosi atau iklan secara gencar-gencaran agar tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Nah, dalam pasar persaingan monopolistik terdapat banyak sekali penjual ataupun produsen. Tentunya produk yang dijual di sini adalah terdiferensiasi. Nah, maksud dari terdiferensiasi ini apa? Contohnya produk yang dijual adalah sampo. Ada sampo yang digunakan untuk ketombe, untuk merawat rambut rontok, dan sebagainya. Jadi, maksud dari terdiferensiasi di sini
barangnya atau produknya itu sama-sama shampoo, namun memiliki kualifikasi atau kegunaan yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya, dalam pasar persaingan monopolistik, para penjual harus gencar melakukan promosi secara aktif. Oke, beranjak dari struktur pasar, yang selanjutnya yaitu materi pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Jadi terdapat 2 pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Yang pertama adalah pendekatan per se ilegal dan yang kedua adalah pendekatan rule of reason. Di sini kami akan menjabarkan terlebih dahulu yang pendekatan per se ilegal. Nah, dalam pendekatan per se ilegal di sini tidak perlu dibuktikan apakah perbuatan itu melanggar atau tidak. Sehingga pendekatan per se ilegal ini dipakai sebagai pendekatan yuridis untuk menjamin kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah menjabarkan beberapa pasal-pasal yang menggunakan pendekatan per se ilegal ataupun pendekatan rule of reason. Nah, contoh mudahnya untuk membedakan apakah pasal ini menggunakan pendekatan per se ilegal ataukah menggunakan pendekatan rule of reason bisa dilihat dalam anak kalimat pada pasalnya. Ini contohnya ya, dalam pasal 5 terkait perjanjian penetapan harga. Pada ayat 1-nya terdapat kata dilarang. Di sini pasti bahwa pasal ini menggunakan pendekatan per se ilegal. Selanjutnya dalam pasal 6 yaitu terkait diskriminasi harga. Di sini juga ada kata dilarang. Nah, lalu apa dong yang membedakan dengan pendekatan rule of reason? Bentar, simak dulu satu-satu. Jadi di sini kami selesaikan dulu ya untuk menjabarkan pasal-pasal yang menggunakan pendekatan per se ilegal. Di sini teman-teman bisa langsung nge-highlight di undang-undangnya masing-masing. Jadi ada beberapa pasal yang menggunakan pendekatan per se ilegal seperti di pasal 5 terkait penetapan harga, kemudian pasal 6 diskriminasi harga. Selanjutnya yaitu pasal 10 ayat 1 tentang perjanjian pemboikotan. Dan yang terakhir yaitu ada di pasal 15 terkait perjanjian tertutup. Nah, dalam pasal 15 terdiri dari 3 ayat. Perjanjian tertutup di sini terbagi menjadi 3. Dalam pasal 15 ayat 1 disebut juga exclusive dealing agreement. Pada pasal 15 ayat 2 yaitu tying agreement. Dan pada pasal 15 ayat 3 yaitu vertical agreement on discard. Nah, setelah kami membahas pendekatan per se ilegal, selanjutnya yaitu pendekatan rule of reason. Nah, di sini pendekatan rule of reason dipakai untuk menganalisa atau menilai perjanjian, perbuatan, dan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha hanya dapat dikatakan melanggar hak perjanjian usaha apabila terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, perjanjian untuk kegiatan telah dinyatakan ilegal setelah dilakukan adanya suatu analisis dengan pendekatan ekonomis tentang akibat terhadap persaingan. Ciri-ciri kalimat dalam anak pasalnya yaitu adanya kata patut diduga atau yang dapat mengakibatkan. Sehingga perbedaan dari pendekatan per se ilegal dengan pendekatan rule of reason, dalam pendekatan per se ilegal itu tidak perlu adanya pembuktian. Yang terpenting ada kata dilarang. Jadi tidak perlu dibuktikan, sudah pasti perjanjian tersebut dilarang. Berbeda halnya dengan pendekatan rule of reason, masih diperlukan adanya pembuktian.
Oke teman-teman, untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara pendekatan per se ilegal dengan pendekatan rule of reason, kami akan paparkan pasal-pasal yang menggunakan pendekatan rule of reason. Yang pertama yaitu terdapat pada pasal 4 mengenai oligopoli. Di sini telah kami highlight yaitu kata dilarang dan kalimat yang dapat mengakibatkan. Jadi, untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara pendekatan per se ilegal dengan pendekatan rule of reason, yakni pada pendekatan per se ilegal hanya terdapat kata dilarang dalam pasalnya, sehingga tidak perlu dibuktikan atau diuji lagi, karena sudah pasti perjanjian tersebut dilarang. Sedangkan dalam pendekatan rule of reason terdapat tambahan parameter untuk pengujiannya, yakni kalimat yang dapat mengakibatkan. Sehingga belum tentu segala perjanjian oligopoli merupakan perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena masih diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk membuktikan ada atau tidaknya akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, selain pasal 4, terdapat pula pada pasal 7 yang membahas terkait predatory pricing dan pasal 8 terkait penetapan harga jual kembali yang merupakan termasuk dalam pendekatan rule of reason. Dan sebenarnya masih banyak sekali pasal-pasal yang mengatur perjanjian ataupun kegiatan yang digolongkan dalam pendekatan rule of reason, yakni sebagai berikut. Nah, tapi teman-teman bisa langsung membacanya sendiri dan memberi tanda atau highlight dalam buku undang-undang teman-teman ya. Yang terpenting teman-teman ingat kata kuncinya. Kalau pendekatan per se ilegal hanya ada kata dilarang dalam pasalnya, sedangkan dalam pendekatan rule of reason ada kata dilarang dan ada satu kalimat yaitu yang dapat mengakibatkan. Sehingga dengan teman-teman memahami ciri-ciri tersebut, kami yakin teman-teman dengan mudah untuk memahami bab pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Nah, gimana nih? Udah semakin paham kan terkait materinya? Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Thank you for your watching and bye-bye.